Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman entrepreneur, senang sekali saya Yuli di sini menemani teman-teman dalam acaranya BTP Talk Podcast sesi Strive Up Session. BTP Talk Podcast ini adalah podcast yang dipersembahkan oleh Bandung Teknopark, di mana di sini akan kita kupas serba-serbi tentang Bandung Teknopark, tentang programnya, kemudian produk, dan masih banyak topik yang akan dibahas di bidang inovasi dan terutama di bidang entrepreneurship. Dan segmen Strive Up Session ini adalah segmen baru yang dipersembahkan oleh BTP Talk Podcast untuk mengeksplor dunia entrepreneurship dan startup di BTP. Dan di dalamnya juga akan dikupas tuntas tentang program-program inkubasinya BTP. Kemudian teman-teman entrepreneur, di episode kali ini kita bertema tentang Spotlight Success Stories. Ini akan kita simak bagaimana kisah sukses para startup, para narasumber startup kita, bagaimana kisah keberhasilan dan tantangan mereka dalam menginspirasi dan membuka wawasan teman-teman entrepreneur semua untuk bagaimana berstrategi, kemudian bagaimana teknis khusus meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas dan keberhasilannya. Baik, untuk segmen kali ini sudah kedatangan kita narasumber salah satu alumni startup yang sudah mengikuti program inkubasi di Bandung Teknopark di 2 program. Program pertama adalah program Grab Entrepreneurship di tahun 2022-2023 dan sekarang dia juga sedang mengikuti penginkubasian di programnya Upward tahun 2023-2024. Kita sambut bersama narasumber kita kali ini yaitu startup Fillsbox. Halo Mas, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Mas, langsung aja boleh diperkenalkan cerita tentang Mas ini siapa, sedang apa, sibuk apa kegiatannya dan lain-lain. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fatih. Saat ini aku sedang berkuliah di jurusan Sistem Informasi Telkom University S2. Baru kemarin banget di bulan November aku lulus. Dan untuk kesibukan sekarang, selain S2 tentunya, aku lagi ikutan inkubasi sama BTP dan lagi ikut magang di perusahaan legal di Jakarta. Oke, berarti sekarang lagi sibuk banget lah ya. Karena Mas Fatih ini selain mengembangkan startupnya, lagi juga magang, lagi juga kuliah di S2 ya. Berarti S2-nya ini lagi lanjutin yang kemarin. Sebelumnya jurusan apa tadi? Jurusan Sistem Informasi. S2-nya juga sama? S2-nya sama karena kita kebetulan saya dapat beasiswa fast track. Jadi kalau beasiswa fast track itu kalau buat teman-teman yang belum tahu harus linear dan dia itu 5 tahun. Jadi S2-nya hanya 1 tahun. Oh, jadi cukup padat ya kegiatannya dan itu pasti sibuk banget dong ya. Tapi ini tidak mengurangi passion Mas Fatih ini dalam mengembangkan startup tentunya ya. Oke, kalau boleh diceritakan nih Mas, behind stories-nya Fillsbox ini terbentuk tuh seperti apa sih? Oke, jadi kalau kecenderungan saya ke psikolog itu sebenarnya dimulai dari tahun 2016. Jadi waktu itu aku cukup dikenal sebagai orang yang orang yang deket banget gitu sama lawan jenis cewek. Apalagi kan juga kalau dibandingkan dengan teman-teman cowok yang lain, aku tuh orangnya lembut dan cenderung tidak menghakimi. Jadi deket sama teman-teman perempuan gitu ya Mas. Oke, terus? Dan di situ kan kebiasaan para ciwi-ciwi nih kalau lagi ngumpul kan pasti ngegosip dan curcol. Nah, aku jadi dapat beberapa insight dan curhat tentang permasalahan mereka, percintaan mereka, sampai keluarga mereka dari curcol-curcol ketika di sekolah. Dari situ tentu saja banyak masukan. Oh ternyata kehidupan itu seperti ini gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, habis itu dan ketika mereka akhirnya curhat, itu bahkan sampai ada satu waktu ketika kita habis jam kosong, itu tuh orang tuh kayak ngantri.
ini kalau mau konseling sama Fatih nanti ya di perpustakaan jam segini. Itu udah sampai ada yang booking kayak waktu udah ada gitu booking dong kayak sama gitu. oke, terus? Nah, habis itu ya kan kalau perpustakaan di SMA aku kebetulan dia boleh makan dan minum. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi curhatnya, belilah beli pilus, kita beli citato Jadi biar dia nanti lebih santai lebih cerita santai. seperti itu ya. Nah, setelah itu akhirnya aku lambat laun jadi suka sama hal-hal yang berbau kehidupan mungkin ya. Iya. Itu masih belum Dan ada aware sama masalah-masalah yang ada tentunya ya, Mas, ya? masih belum ada sangkut pautnya sama startup ataupun psikolog, tapi saya Iya. masih suka ya ngobrol, suka dengerin orang, dan mulai dari tahun 2019 tuh masalahnya mulai serius. Bukan Oke. sekedar cinta-cintaan, mulai sekedar pelajaran, tapi ada satu waktu itu teman SMA. Ini teman SMA online, saya kenalan di Line Open Chat. Jadi kalau dulu Line itu dia ada fitur Open Chat, saya kenalan di situ dan tiba-tiba entah kenapa dia ngehubungin aku dan dia mengirimkan foto sambil mengiris tangan. Oh my God. Langsung Serem juga ya, dia ngomong serem di chat, juga. "Fatih, enak nih kayak gini." Kan kayak Iya, itu ngeri banget ya. aku langsung kayak dia ngechat itu jam 12 malam. Pas aku baca langsung kayak bergetar sih, Bu. Iya, iya Itu dong, pertama kali karena kayak gitu. iya, iya. Tapi kan saat itu Fatih memang dikenal jadi sosok yang mau dengerin teman-temannya ya, di sekelilingnya, di sekitarnya Fatih itu udah percaya sama Fatih sehingga dia dengan terbuka cerita ke Fatih berarti kan. Itu kan maksudnya itu apa ya, hal yang sangat personal banget kan sebetulnya, apa yang dia rasakan saat itu tapi dia berani cerita ke Fatih. Dari situ kamu gimana tuh sikap kamu tuh? Karena sebelumnya mereka curhatnya mungkin, "Tih, aku habis putus nih sama cowok aku. Tih, aku bingung nih soal pelajaran." Nah, ini tiba-tiba ngirim foto, Ya "Tih, Tuhan. enak kayak gini, Tih. Hmm. Tih, kalau misalnya aku mati gimana ya?" Itu SMA, Bu. 2019 pas mau lulus, mungkin itu lagi padat-padatnya. Kalau dulu masih awal-awal angkatan UTBK, terus ujian Yeah. sekolah itu kayak mungkin ketika Fatih sekolah di dia Bandung? di Bandung. Oh, oke. Nah, ketika semua hal bersatu menjadi jadi suatu pikiran yang nggak bisa ditahanin lagi. Jadi hal-hal yang harusnya nggak dipikirin malah jadi kepikiran atau mungkin dia awalnya bisa memaklumi hal itu dan ternyata tiba-tiba ketika banyak hal yang terjadi itu kayak nge-trigger masa lalu dia dan akhirnya mulai itu lagi. Sehingga Fatih banyak menemui hal-hal yang dirasa perlu membuat satu tempat gitu ya, Fat. Kemudian apakah langsung keidean untuk bikin startup atau gimana dari situ? Belum. Saat Oh, itu belum? masih ngehubungin saya inget nih, ternyata ibu aku tuh psikolog. Oh, oke. Dan ternyata, mau nggak, sorry, namanya tuh waktu itu kalau nggak salah, aduh lupa juga ya namanya, lupa, udah Yalah, SMA. pokoknya teman-teman kamu Temen lah gitu SMA, iya. ya, Nah oke. itu tuh kayak, "Sis, ini ibu aku psikolog nih, kayaknya kalau sama aku kamu nggak dapet apa-apa, mau nggak kalau aku coba Jadi sambungin kamu ke arahkan ke ibu aku?" profesional lah ya Iya, saat itu, oke. Dan kebetulan profesional itu adalah ibu ibunya saya Fatih sendiri. sendiri. Kemudian dari situ fokus ke startup-nya sejak kapan nih? Kalau fokus ke startup-nya sendiri sebenarnya baru banget di tahun 2021. Jadi Oke. itu ada gap di mana aku tuh kecanduan main game, Bu, sebenarnya. Oke. Itu bisa tuh waktu itu aku ke warnet tiap malam, mungkin karena zaman Covid, itu paket malam, Bu. Itu dari tiap hari paket malam, jadi saya hidupnya malam ke Malam, pagi, bukan pagi ke malam, siangnya tidur. tidur ya Iya. kan? Jadi Terus kayak soal psikolog, soal kehidupan itu lupa karena sibuk di kehidupan di dan dunia itu maya. pernah ke-skip sebetulnya di 2021 itu? Pernah Oh ke-skip. iya, oke. Nah, akhirnya Kemudian? mulai di tahun 2021 mulai kan bosen nih main game terus dan akhirnya ada temen yang nawarin loker. Nah, ternyata pas aku coba daftar, itu tuh lokernya loker MLM. Dan aku juga nggak tahu kan MLM itu apa, karena pas SMA ya aku sibuk main, bukan sibuk ya, lebih sering main sama teman-teman cewek daripada cowok. Jadi kayak buat hal-hal yang kayak gitu belum tahu Iya, sebenarnya. iya, Nah, iya. akhirnya aku cobain nih MLM, aku jalanin dari Januari, Februari sampai Juli. Aku capek kan, kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut MLM juga capek, dikejar target lah, capek kalau nggak closing dan yang lainnya. Nah, semenjak itu aku bilang ke mentor aku, "Ibu, aku capek, aku mau punya sesuatu yang aku kerjain sendiri." Tapi saat itu belum kepikiran mau ngapain sebenarnya. Iya. Nah, habis itu
Ya udah besoknya ada teman yang ngirim lomba. Kalau di situ judulnya lomba sih, Bu. Lomba, judulnya lomba. Kalau boleh tahu lomba apa nih spesifiknya? Itu lomba lebih ke lomba startup aja, Technopreneur Kampus Merdeka, Technopreneur Track di ITB. Oke. Cuman karena aku belum tahu apa itu Technopreneur, belum tahu itu Kampus Merdeka, jadi ya udah gas aja. Dan itu kebetulan itu lomba pertama aku, Bu. Dan ternyata ketika diumumkan lolos, Mas, nanti ini programnya 6 bulan ya. Lah, kan bukannya lomba doang ya? Ternyata itu adalah inkubasi. Program inkubasi. Jadi kecemplung duluan, Bu. Ya. Nah, berarti itu adalah program pertama Mas Fathi. Berarti di BTP ini setelah itu baru ke BTP gitu ya? Oh, oke. Jadi di ITB itu ya kita belajar banyak lah sama kayak di UREP. Nah, abis itu mulai di tahun 2022 kan udah mulai masuk offline di semester 7. Nah, itu ada program namanya tuh ya UREP Entrepreneurship yang dimana kita bisa bikin skripsi dengan topik startup yang kita bangun di UREP ya, itu. UREP Entrepreneurship di tahun 2022 di Bandung Technopark Telkom University gitu kan. Berarti posisinya waktu Fathi ikutan di ITB itu Fathi adalah mahasiswa Telyu saat itu ya? Masih mahasiswa Telyu, kebetulan juga jadi perwakilan Telyu sih di situ. Oh, oke. Itu dapat funding di sana? Alhamdulillah dapat, Bu. Oh, dapat funding juga di programnya ITB ya? Dapat. Oke. Masuk ke cerita di UREP. Apa yang dirasakan sama Fathi dan startup tentunya di program tersebut? Kalau inget UREP tuh paling asik itu kalau inget soal networking dan bonding. Kenapa? Karena beda sama lingkungan perkuliahan yang teman-temannya tuh masih kayak punya passion yang beda-beda. Ketika kita masuk UREP itu wah ini kayak dari pagi sampai malam tuh, bahkan kita waktu itu pernah sampai nginep di Bandung Technopark buat mengerjakan proyek di gedung D. Di sini, Bu, kebetulan di sini. Betul. Itu kita dari pagi sampai malam, bahkan waktu itu orang lain mungkin tahun baruan, kita tahun baruannya di sini, Bu. Kita sambil ngerjain proyek passion itu soalnya teman-teman. Dan berarti bukan hanya startupnya Fathi aja, tapi beberapa teman-teman startup yang di program UREP itu memang passion itu ya ke kegiatan yang kalian lakukan berarti ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatannya, boleh tahu dong Feels Box yang dibuat oleh Fathi ini akhirnya dibentuk dari cerita yang tadi Fathi ceritakan ya. Itu gimana sih sampai akhirnya ketemu sama tim yang oke deh, ini satu visi nih. Kan latar belakang Fathi dan tim tentu saja berbeda kan, ya kan? Akhirnya Fathi ketemu jodohnya nih. Ada nih teman yang kayak satu visi, kemudian oke deh dibuat startup. Oke deh kita bikin kegiatan dengan apapun lah itu ya di dalamnya yang sevisi lah. Bagaimana nih kiat-kiat Fathi akhirnya mendapatkan tim gitu? Sebenarnya kalau tim itu mungkin kayak istilahnya menikah kali ya. Kalau misalnya kita nggak satu visi, nggak satu misi, bakal cekcok dan aku itu udah beberapa kali ganti tim juga. Udah. Sebetulnya itu nggak ini ya? Dong, nggak final Fathi mendapatkan teman di situ ya? Enggak. Berapa lama dan bagaimana perjalanannya? Jadi awal pertama kali dapat tim itu sebenarnya dia sendiri yang nge-approach aku kayak misalnya, "Tih, gua lihat kok lu semakin mungkin keren kali ya," karena waktu aku maba sampai 2021 tuh bisa dibilang mungkin sama temen yang nge-approach aku tuh, "Tih, lu kok dulu kayak lebih culun, lebih sering main game mulu, ke warnet mulu." Tapi terus tiba-tiba di tahun 2021 tiba-tiba ngeposting lagi di ITB, tiba-tiba lagi dapat funding, lagi aktif sana sini, sedangkan yang lain mungkin masih sibuk sama kuliahnya, sedangkan kok lu dalam 2 tahun ini kayak cepet banget gitu. Sedangkan juga si dia tuh nggak tahu kalau aku tuh baru aktif tuh 3 bulan belakangan sebenarnya. Jadi mungkin karena rasa interest itu dan penasaran kali ya apa yang merubah aku yang awalnya pecandu game jadi aktif. Beraktivitas lah gitu ya. Jadi karena itu. Jadi bukan karena ada visi tapi karena dia interest doang sebenarnya. Oke. Mau ikut dan Fathi ceritakan nih apa yang menjadi latar belakang Fathi dalam bikin startup dan lain-lain. Sampai saat ini timnya masih dia kah? Kalau ada satu orang, nah itu yang dia itu kebetulan memang bertahan sih, tapi yang lainnya ya pasang surut sih, Bu.
Ya, karena memang dinamika startup itu kan memang susah-susah gampang, apalagi tim ya, Fat. Karena untuk dapat jodoh yang sevisi itu memang tidak mudah gitu kan ya. Oke, tapi so far Fieldbox ini masih bertahan, masih eksis, Alhamdulillah. tim kompak solid. Kalau dibilang kompak mungkin karena kita sekarang masih rapi-rapi, rapi-rapi lagi. Kalau untuk head level dan co-founder-nya alhamdulillah itu kompak. Cuman untuk mungkin internal kan itu yang ganti-ganti, jadi mungkin butuh dibuat program biar lebih bondingnya dapet. Kalau kompak. Pasang surut lah gitu ya, Pak ya. Oke, itu tentang team building. Kemudian sesuai dengan seiring perkembangan startup ini, kemudian jadi apakah value yang bisa didapatkan oleh user nih, atau konsumen atau pasar yang memakai jasa si Fieldbox ini, Pak? Oke, sebelumnya teman-teman ini agak miris tapi lucu. Jadi sebenarnya aku buat startup mental health, aku curhat bla bla bla, tapi aku belum pernah sekalipun buat konseling ke psikolog. Walaupun sebenarnya ibuku pun psikolog. Kenapa? Karena takut. Tapi nggak mau nyoba? Takut dihakimi, takut. Mungkin ibaratnya tuh kayak kita waktu anak kecil, kita ke dokter gigi. Iya. Tapi Fat, kan kita belum tahu produk kita berhasil atau bekerja sebelum kita merasakan dulu. Iya. Nah, kamu gimana tolok ukur bahwa oh ya ini it works gitu. Si Fieldbox ini bekerja untuk teman-teman yang membutuhkan. Sedangkan kamu belum pernah pakai. Gimana tuh? Nah, kan yang ngerasain hal yang sama bukan aku doang dong. Iya, oke. Teman-teman aku juga di sekitar kebetulan. Nah, dibanding aku yang mencoba, aku taruhin teman-teman aku buat nyobain. Oh, baik. Jadi kamu mengorbankan mereka gitu. Iya. Tapi mereka mau juga kan ya? Mau dan bayar pun itu mau. Oh, langsung bayar. Jadi konsep jadi sebelumnya Fieldbox ini dia kalau mau dibilang singkat, dia tuh platform buat konseling tapi secara casual. Jadi kita bisa konseling secara menyenangkan dan lebih fun lah dengan media lukis untuk sekarang. Untuk kedepannya sih kita mau coba dengan metode-metode lain kayak main game, kita main Lego, dan sampai kita bikin keramik. Itu bisa dijadiin konseling. Oke, tapi dia bentuknya harus onsite ya, Pak? Harus onsite. Jadi si Fieldbox ini belum web base atau aplikasi base gitu belum ya? Kalau aplikasi base, jadi teman-teman, jadi misalnya dari hasil karya teman-teman, kalau misalnya mau konseling itu baru lewat online. Jadi ketika di online itu udah ngebahas hasil teman-teman. Kalau untuk teman-teman mencurahkan perasaan, mulai coret-coret lah, mulai ngelukis segala macam, itu onsite-nya. Berarti ada 2 kegiatan ya di Fieldbox ini tuh bisa kita pakai alat digitalnya. Itu adalah berarti pasca teman-teman user itu sudah menggunakan media ya, media yang dipakai oleh teman-teman Fieldbox, media gambar. Kemudian ada apa aja tuh fiturnya? Kalau kita untuk media kreatifnya masih gambar, lukis, sama prakarya. Kita nempelin koran, ya kayak anak-anak TK dulu sih jatuhnya. Dan itu nanti dinilai sama profesional, sama Iya, ahli? dinilai. Jadi bukan sekedar kita ngelukis doang, bukan sekedar kita nggambar doang, tapi dari dari gambar yang teman-teman buat itu ada maknanya loh. Nggak sembarang, walaupun mungkin ada yang bilang, kan pasti banyak yang bilang nih, "Tih, gue nggak bisa nggambar, Tih, nggak apa-apa." Oh, nggak apa-apa. Ini bukan soal estetika, tapi ini soal makna, soal value yang didapat lu ketika lu nggambar. Dan itu nanti hasilnya akan dibaca atau diinterpretasikan oleh ahlinya gitu ya, Pak ya. Oke, kalau dari segi revenue sudah berapa banyak nih revenue yang sudah didapatkan sama teman-teman Fieldbox? Kalau untuk dari revenue sendiri, karena sebenarnya saat ini saya masih konflik batin, Bu, sama sama hati saya. Saya tuh kalau ngasih ini dengan gratis pun sebenarnya udah seneng. Sebetulnya udah kayak ini udah jadi kayak wah udah enak lah ngebantu orang. Cuman ternyata kan teman-teman aku terus psikolog juga kan harus dibayar. Jadi di situ udah mulai konflik batin apakah, dan waktu itu mentor rep juga nyaranin, kamu tuh mau bikin startup atau mau bikin yayasan? Nah iya. Itu sering banget, nggak 1-2 orang, itu banyak yang ngomong kayak gitu. Dan akhirnya lambat laun mindset aku udah mulai bergeser lah. Yang awalnya mungkin free banget, tapi kita tuh kayak ngumpulin uang, tapi kan ngumpulin uang tuh buat dibagiin lagi ke yang lain. Jadi kita tuh gimana caranya kita mau
mau membahagiakan orang lain atau kita mau berbagi dengan orang, tapi kalau misalnya kita nggak cukup sama diri kita dulu. Jadi ya istilahnya tuh uang yang masuk itu ya diputar lagi gitu di ini. Jadi Fatih itu sebetulnya tidak serta-merta untuk cari revenue aja, tapi bagaimana si revenue yang masuk ke Fieldbox ini juga bisa dimanfaatkan kembali oleh teman-teman gitu ya. Oke, luar biasa ya Fatih ini memang, karena memang dasarnya Fatih ini senang mendengar ya. Mestinya Fatih ini banyak disukai cewek, karena cewek itu senang banget didengerin ya sama cowok gitu. Itu jadi modal ya Fatih ya. Tapi anyway, Fieldbox dan teman-teman yang sudah berkecimpung di startupnya Fieldbox ini memang punya tujuan mulia sebetulnya ya Fat ya. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang ada di hati manusia, tapi kalau mau tahu sedalam apa permasalahan kita, mungkin di Fieldbox ini adalah jawaban untuk mencari tahu. Gitu gak sih Fat? Lebih ke salah satu kalau misalnya teman-teman udah nge-stuck. Kayak nge-stuck tuh, kok konseling yang udah ada tuh kayak kaku banget ya, kayak ngebosenin. Tidak mendapatkan jawaban juga misalnya. Nah, siapa tahu ke Fieldbox ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang pingin konseling dengan casual, dengan cara yang enjoy, dengan cara yang menyenangkan, santai. Dan hal yang baru, karena kita ada media gambar yang bisa mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan gitu ya. Oke, terakhir deh Fatih, bagaimana rencana kalian, what next yang akan dilakukan, project apa yang sedang akan dihadapi, coba bisa diceritakan juga. Kalau sekarang mungkin dari segi inkubasi, kita ngerasa masih sangat kurang karena beda dengan peserta Upward di Bandung Technopark yang lain, kita ini stage-nya masih stage yang kita belum pernah kerja. Jadi kan gap antara knowledge antara orang yang udah pernah kerja dan belum tuh jauh banget. Nah, oleh karena itu kita rencananya mau ikut beberapa inkubasi lagi. Sedangkan kalau dari development website kita mau bikin jadi seenggaknya kalau kalian atau teman-teman mau pesen acara nggambar ini dengan online itu kita bisa. Cuma nanti endingnya sih kita mau bikin kayak pusat wellness center kayak di Bali. Jadi nanti ada ruang-ruangan di mana kalau misalnya kayak konsep itu kayak rumah sakit tapi ini khusus mental health. Kalau teman-teman mau nyobain terapi lukis ke sini. Kalau teman-teman mau nyobain nggambar pakai Lego di sana. Jadi kayak kita mau bikin satu rumah sakit kayak khusus gitu. Jadi teman-teman punya box khusus untuk teman-teman user atau yang mencari jawaban atas permasalahan mereka gitu ya. Oke, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan Fieldbox maju terus, muncul dengan inovasi-inovasi yang baru. Kita tidak pernah tahu kebutuhan mental nanti ke depan seperti apa, karena kejiwaan itu kan terus berkembang ya Fat ya. Ilmu kejiwaan itu terus berkembang. Kita tidak pernah tahu, ternyata di balik senyum yang berbahagia ini tuh menyimpan 1000 makna gitu ya Fat ya. Dan mudah-mudahan Fieldbox akan menjadi salah satu startup yang bisa merangkul teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih Fatih atas kedatangannya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa cerita lagi ya dengan cerita baru Fieldbox dengan semua gebrakan sama inovasi yang baru juga tentunya. Baik, teman-teman entrepreneur, mungkin ini bisa jadi acuan buat kita semua bagaimana seorang Fatih ini dengan segala ceritanya ya Fat ya, bahwa ketika dia punya kecenderungan, ketertarikan terhadap permasalahan lingkungan, akhirnya dia bisa memutuskan bikin satu startup yang dasarnya juga bisa jadi sebuah yayasan ya, karena memang Fatih tidak berorientasi bisnis sebelumnya, tapi namanya juga startup harus menghidupi juga banyak orang ya Fatih ya. Jadi Fatih akhirnya mengembangkan kegiatannya menjadi bisnis ya, jadi startup. Baiklah teman-teman, mungkin sesi Strive Up session ini kita akan akhiri. Jangan lupa untuk juga terus update info tentang Bandung Technopark di websitenya BTP, yaitu di btp.telkomuniversity.ac.id, atau teman-teman juga bisa menghubungi
ke nomor 081122339963 untuk bisa mendapatkan informasi yang teman-teman entrepreneur butuhkan. Baik, mudah-mudahan kedepannya kita juga dapat insight lagi dari beberapa startup yang akan kita undang terus untuk bisa sharing sama teman-teman entrepreneur semua. Saya Yuli, mohon undur diri. Kita ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.